Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my YouTube channel di Duna Family di saatnya cerita. Oke guys, jadi hari ini saya akan melanjutkan lagi ya cerita remaja yang berjudul Cinta Tak Berujung di part 2-nya. Kalau kemarin udah part 1-nya yang pastinya penasaran kan dengan ceritanya. Yuk tonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dengan harap-harap cemas, hati ini masih tak tenang dengan apa yang aku pikirkan tentang mahasiswa baru itu. Senyum ini berasa terpaksa di antara canda dan tawa si Dita dan Rani. Dan tanpa sepengetahuan mereka, mata ini melirik mahasiswa baru itu yang beberapa langkah lagi akan tiba tepat di depanku. Novi, nanti mau ikut nggak? Kita mau ke Gramedia, mau cari-cari novel terbaru. Habis sudah lama nih gak baca novel, kata Dita dengan semangat. Maaf Dit, sepertinya gak bisa ikut. Aku dan ibuku mau pergi, gumanku sambil tersenyum tipis. Oke, baiklah, biar aku sama Rani saja yang pergi. Oke Ran? Kata Dita sambil menyeruput es. Oke, guman Rani penuh semangat. Tiba-tiba mahasiswa baru itu sudah berdiri di depanku dengan pandangan ke depan dan melangkah maju melewatiku tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Apalagi sekedar basa-basi. Sombong amat nih anak, gumanku dalam hati. Dia pun duduk di bangku yang paling sudut dan memesan makanan tanpa memandang orang di sekelilingnya. Novi, itu bukannya adik tingkat yang bertanya dengan kita tadi, ujar Dita sambil melirik untuk anak baru. Maybe, ujarku sambil menyeruput es. Sepertinya dia bukan orang sini ya, tapi orang pendatang, ujar Rani. Iya, makanya kalau orang pendatang tuh harusnya tahu diri, ujar Nopi ketus. Loh Nop, kok kamu jadi ketus dan sewot gitu? Ujar Dita sambil bertatap mata dengan Rani. Nggak sewot, hanya kasih tahu aja hargai kita sebagai kakak tingkat. Ini baru-baru menyapa, ngomong permisi aja enggak, kata Nopi seraya bete. Dita dan Rani saling memandang dan bingung dengan kata-kata Nopi barusan mengenai mahasiswa baru itu. Dita akhirnya mendekati Novi. Novi, kamu ada apa? Kok gitu ngomongnya? Emang tuh anak ada salah apa sama kamu dan kita? Ujar Dita sambil senyum-senyum tipis dan melirik Rani. Ya, nggak ada apa-apa. Hanya mengingatkan gimana etika adik tingkat jika ketemu sama kakak tingkatnya. Itu aja kok, gumam Novi seraya terbata-bata. Oh gitu, kirain ada apa, ujar Dita. Mereka pun saling memandang dan sekali-kali Dita dan Rani melirik Novi yang dari tadi sedikit cemberut. Novi mendekati Dita dan berbisik. Ngomong-ngomong, tuh anak siapa namanya dan jurusan apa? Siapa yang kamu maksud? Ujar Dita dengan kepura-puraan. Itu anak yang duduk di pojok, jawab Novi dengan muka agak sedikit malu. Oh, mahasiswa baru itu, kata Rani. Kenapa kamu gak tanya aja langsung? Mumpung orangnya ada di sini, seru Rani sedikit senyum. Ih, ngapain aku yang nanya? Gak banget, ketus Novi. Udah, yuk kita pulang, hari udah siang nih. Kita kan mau cari novel, Ran, ujar Dita sambil membayar uang makan dan minum mereka di kantin. Akhirnya kami pun pergi meninggalkan kantin. Terik matahari sudah tepat di jam 12 siang. Sungguh panas kurasa dan diri ini sudah tak sabar ingin sampai di rumah, serta mengempaskan tubuh ini ke kasur empukku. Sampailah diri ini di rumah lalu kubaringkan tubuh ini di kasur yang sudah lama aku nanti. Dan terasa sembilan angin masuk dari jendela menyapu rambutku hingga sampai menusuk kalbu. Hei, apa-apaan ini? Kok jadi kebayang wajah tuh orang? Kata Nopi sambil menutup muka. Tiba-tiba terdengar suara orang memanggil yang semakin lama semakin terdengar di telingaku dan lalu mengetuk pintu kamarku yang lumayan keras.
Novi, kamu lagi apa? Jangan tidur dong sayang. Kan sudah janji sama ibu kemarin mau ngantar ibu arisan ke rumah Tante Lilis, ujar ibu sambil mengetok pintu. Aku pun tersentak kaget dan muka-mukaku yang dari tadi aku tutup karena membayang orang yang tak penting bagiku. Iya bu, Novi gak tidur, hanya baringan aja, ucapku sambil mengusap mataku. Baiklah, sekarang kamu ganti baju dan ibu tunggu di depan ya, ucap ibu lembut. Akhirnya aku pergi untuk ganti baju dan siap-siap untuk pergi menemani ibuku tersayang. Hari ini cuaca sangat panas sekali. Matahari masih menyinar dengan terangnya. Aku lajukan motorku dengan kecepatan ya lumayan ngebut. Aku dan ibu akan ke rumah Tante Lilis yang aku tahu orangnya, tapi tidak begitu kenal. Hanya kurang lebih 20 menit, kami akhirnya sampai di jalan pembangunan rumahnya Tante Lilis. Kuparkirkan motorku di rumah gaya minimalis yang keren ini. Tiba-tiba keluar Tante Lilis menyambut kedatangan kami dan menyuruh kami masuk, yang dimana rumahnya sudah ramai sama ibu-ibu yang lain. Sebenarnya aku tidak begitu suka dengan keramaian seperti ini, tapi demi my mother, apapun akan aku lakukan. Ternyata Tante Lilis bukan asli orang Sumatera. Dia orang rantauan dari Pulau Jawa, tepatnya dari Bandung. Ya, dia dari suku Sunda. Pantesan sudah tak asing dialek bahasanya. Ini Novi ya? Sudah semester berapa sekarang? Ujar Tante Lilis sambil tersenyum ramah. Iya Tante, aku sudah semester 3 sekarang, kataku sambil malu. Alhamdulillah sudah semester 3, semoga lancar dan cepat wisuda ya, ucap Tante Lilis. Iya Tante, amin, ucapku. Novi duduk sini aja, anggap aja rumah sendiri ya, dan dimakannya cemilannya, kata Tante Lilis. Iya Tante, ujarku. Suasana rumah Tante Lilis sudah hirup pikuk dengan suara ibu-ibu, dan apa saja mereka obrolkan sampai seru gitu. Aku beranjak pergi dan menuju teras samping yang sejuk dan lumayan sepi dari ibu-ibu arisan itu. Tanpa sengaja, mata ini tertuju pada sepatu cowok, ya sekitar usia 43. Tuh sepatu gede banget, dan modelnya anak muda banget. Setahu aku, Tante Lilis gak punya anak cowok. Dia hanya punya anak cewek, itu juga masih SMA, ujarku dalam hati. Ya mungkin itu sepatu suaminya atau saudaranya, ujarku sambil membaca sebuah majalah yang ada di atas meja teras. Terdengar suara memanggil berulang kali di samping teras. Ternyata Tante Lilis yang berteriak dan memanggil nama seseorang. Jimmy, bisa turun sebentar? Tolong angkatkan air minum mineral ke ruang tengah, ujar Tante terburu-buru. Iya, tunggu sebentar nih, Jimmy turun sekarang, ujar suara laki-laki bersuara lembut. Sesaat terhenti diri ini membaca majalah, penasaran dengan suara laki-laki yang ada di lantai 2. Kumiringkan tubuh ini dan mengintip dari celah jendela yang lumayan gelap. Turunlah sosok seorang laki-laki tinggi kurang lebih 178 cm. Rambut sedikit cepak, memakai baju kaos oblong biru dongker dan celana jeans pendek. Itulah ciri-ciri cowok yang aku lihat hanya dari belakang, dan dia berlalu pergi masuk ke gudang di dapur sepertinya. Siapa tuh cowok? Setahu aku, Tante Lilis gak punya anak cowok, ujarku bingung. Kulanjutkan membaca dan bernyanyi kecil. Tiba-tiba ada suara langkah kaki menuju ke arahku dan sambil bersiul kecil. Kutalikan wajah ini ke suara yang kudengar. Ternyata tuh orang masuk ke kamar mandi. Siapa tuh orang? Ujarku sedikit sewot. Sudah seberapa lama diri ini duduk sendiri? Akhirnya aku beranjak di dudukku dan ku berjalan sambil melihat-lihat setiap sudut rumah Tante Lilis yang bagus dan rapi ini. Tiba-tiba terdengar suara petikan gitar yang liriknya sudah tak asing di telingaku. Suara itu berasal dari lantai 2.
Aku beranikan diri naik langkah demi langkah anak tangga yang lumayan tinggi. Tibaku di lantai 2 yang luas dan tidak begitu banyak barang. Hanya ada sofa, lemari TV, dan beberapa kamar tidur. Dan ada satu kamar yang di sudut, pintunya terbuka sedikit. Rasa penasaran ini muncul untuk pergi ke kamar itu. Ya, mungkin dari sana suara gitar tadi, ujarku penasaran. Pelan-pelan kulangkahkan kaki ini dan kukukan pintu kamar itu, dan aku masuk. Tapi apa yang aku temukan, tidak ada orang apalagi suara gitar. Gumanku kecewa. Kamar ini lumayan rapi dan hanya ada tempat tidur ukuran nomor 3. Serta banyak poster bola tertempel di dinding dan furnisur beberapa mainan anak laki-laki. Ini kamar cowok ternyata, ujarku sedikit takut. Pada saat diri ini ingin beranjak keluar, tiba-tiba ada suara orang berbicara dengan cukup lantang dan cepat. "Maaf, kamu siapa?" ujarnya tegas. "Ini kamar saya. Ada perlu apa kamu masuk kamar saya?" ujarnya. Saya disambar petir diri ini. Kaki ini berasa lemas dan bibir ini terasa kaku, tak bisa berbuat apa-apa. Hanya terdiam sejenak sambil menunduk malu dan sedikit takut. Kuakui salah diri ini karena sudah masuk kamar orang tanpa permisi. Tak berani diri ini untuk menatap orang yang barusan menegurku. Ku pejamkan mata, semoga ada orang lain membantu aku dengan situasi seperti ini. "Oh Tuhan, bantu hamba," ujarku takut. Oke guys, yang pastinya masih penasaran ya gimana kelanjutan dari cerita remaja Cinta Tak Berujung yang part 2 ini. Dan masih banyak banget ya yang perlu kita bahas di sini. Dan siapa sih sosok yang ada di rumah Tante Lilis ini? Apakah dia mahasiswa baru? Atau dia sosok laki-laki yang lain lagi? Nah, yang pastinya temukan ya di video selanjutnya. Dan nantikan cerita remaja Cinta Tak Berujung selanjutnya. Dan yang pastinya terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.